Ya, bagian yang ke-20 kita melanjutkan pembuatan kelas DML kita yang sebelumnya kita sudah membuat untuk read data ya, pembacaan data menggunakan metode chaining. Lalu sebelumnya juga kita sudah membuat metode-metode chaining untuk penambahan data ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk update data. Nah, konsepnya seperti apa? Jadi perintah utamanya adalah update, diikuti dengan nama tabel, kemudian set. Nah, ini set ini sudah berisi field dan juga isi datanya. Ya. Nah, karena dia mengupdate data, kita perlu rujukan kemana data apa yang diedit. Itu penting ya, yaitu kita menggunakan klausul yang namanya where ini. Karena kalau tidak ada where ini, maka seluruh data yang ada di tabel situ akan berubah sesuai dengan yang kita set. Ini bahayanya ya, hati-hati. Jadi ketika melakukan update data itu pastikan kita memasukkan klausul where ini untuk mendapatkan perubahan pada data yang sifatnya spesifik saja. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada update perintah SQL-nya, lalu diikuti dengan nama tabel, kemudian set, field nama diisi dengan variabel nama atau data nama ya, koma ya, di sini ada koma, kemudian prodi, field prodi diisi dengan data prodi, lalu ada where, name-nya, field name-nya sama dengan name. Itu ya gambaran dari perintahnya. Nah, kita harus menyesuaikan dengan ini juga ya, maka nanti ada sedikit eksekusi juga itu di dalam data array-nya nanti ya, karena kita menggunakan data array juga tetap. Nah, kita perlu mengubah format array-nya yang semula ada pakai tanda petik dan sebagainya itu ya, misalnya name tanda petik name gitu ya, kemudian ada tanda isian datanya apa gitu ya. Nah, itu harus kita ganti dengan tanda sama dengan, sesuai dengan yang di sini tadi. Kan kalau aslinya di array itu kan nama, tanda petik ini ya, nama, terus ini kan seperti ini ya. Nah, terus isinya apa gitu kan ya. Nah, itu harus kita sesuaikan supaya bisa jadi seperti ini, seperti perintah yang ada di sini. Nah, kita siasati bisa dengan cara yang berbeda, tapi nanti hasilnya juga tetap sama ya. Jadi kita pakai metode awalnya update data, nanti kita sebutkan datanya apa, terus data di tabel apa, sebutkan di sini ya, lalu terakhir set. Nah, ini sebagai eksekusi terakhirnya ya untuk menjalankan metode chaining. Jadi ada dua yang harus diisi metodenya yang memiliki parameter, yaitu update data dan juga from info ya. Nih update datanya, silahkan langsung diketik aja ya. Ini disambung ya, public function update data $data gitu ya. Nah, ini sebagai setter saja, jadi ada data dalam bentuk array, nanti disimpan ke dalam variabel properti data yang dimiliki oleh kelas DML ini, lalu di return data itu untuk mengaktifkan metode chainingnya juga ya. Isi datanya yang ada di sini ini harus sama juga dengan yang di insert ya, di metode insert itu, bahwa kita menggunakan array yang ada labelnya ya, ada kunci seperti itu. Ini untuk update data. Nah, sekarang setnya ya, ada function set seperti ini ya. Nah, ini kita kasih namanya, mohon maaf ya, lagi puasa nih, mau minum nih padahal ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ada variabel ubah, kita isi kosong saja di sini. Lalu this data, ini kita baca dari properti yang sudah di update data tadi ya. Update data kan ada mengirimkan array gitu ya. Kemudian diisikan ke dalam variabel properti data. Nah, sekarang properti data yang sudah dimasukkan tadi kita baca. Lalu kita keluarkan kuncinya, key-nya dan datanya. Tapi kita ubah formatnya ya, sehingga jadi seperti ini.
Nah, ini titik sama dengan itu berarti concat ya. Jadi kosong tadi ditambahin dengan, nah di sini ada kunci key-nya yaitu nama field. Misalnya nama ya. Nama, kemudian langsung diikuti dengan tanda sama dengan, lalu diikuti tanda petik 1, isi dari namanya itu apa? Misalnya Muhammad Ervan, ditutup dengan tanda petik 1, ditambahkan koma. Itu array yang data array yang pertama ya. Kemudian data array yang kedua, prodi. Nah, akan ditambahkan lagi nih titik lagi. Jadi kelanjutannya ada tuh koma ya. Jadi nama fieldnya diikuti dengan isi datanya dalam bentuk string, koma. Yang kedua juga sama, prodi, terakhirnya sistem informasi misalnya ya, dalam bentuk string, koma terakhirnya. Nah, sebagaimana biasa kita buang koma di belakang menggunakan substring, dimulai dari indeks ke nolnya dan dikurangi 1 di belakang supaya komanya hilang ya. Nah, kemudian kita susun query-nya, isinya adalah update pakai spasi nih ya. Kemudian disambung dengan nama tabel karena tadi kita menggunakan update data from into ya. Jadi nama tabelnya sebutkan di sini, dibaca dari hasil inputan kita itu. Kemudian perintahnya disambung lagi dengan set. Disambung lagi, ini ada titiknya ya, concat isi dari variabel ubah tadi yang nama sama dengan Muhammad Ervan, prodi sama dengan sistem informasi gitu ya. Lalu disambung lagi dengan syaratnya, ini yang penting. Where, kemudian dimasukkan di sini this where ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, kembali dulu ya ke sini. Nah, di sini saya tidak menyebutkan where-nya. Artinya nanti semua data akan berubah dengan data yang dimasukkan di sini. Kalau tidak menyebutkan where ya. Jadi harusnya di sini ditambahkan, di sini ya, ditambahkan where gitu ya. Nah, kemudian di sini ada isinya, syaratnya apa? Yaitu name sama dengan data name, baru diikuti dengan set. Jadi yang harus diisi, wajibnya untuk utama adalah 2 ini, tapi supaya data itu tidak berubah semuanya karena kita perlu mengupdate satu buah data saja, maka ditambahkan where di sini sebelum set gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah di dalam apa namanya kodenya itu harus dimasukkan ya yang where-nya tadi supaya tidak salah dalam update datanya. Jadi menggunakan this where karena dia diisi di dalam where itu. Lalu terakhir adalah eksekusinya. Perintah jadinya ada di sini. Lalu di prepare, dipersiapkan, kemudian terakhir dieksekusi di sini. Sehingga dia menjadi update nama tabelnya, set nama fieldnya apa, datanya apa, koma nama field datanya apa, koma nama field datanya apa. Where misalnya name sama dengan 1 2 3. Nah, itu dieksekusi ya. Sehingga dia akhirnya ya jalan datanya, bisa diupdate datanya seperti itu. Nah, ini perintahnya, silakan disesuaikan nomor barisnya ya. Ini untuk update datanya, di sini ada memasukkan data ya. Kemudian untuk from into-nya itu kita ngambil dari metode yang sudah ada, yang ada di atas sebelumnya. Kemudian where-nya juga ngambil dari yang atas yang sudah ada. Lalu terakhir adalah di sini set. Ini untuk mengeksekusi perintah update-nya. Oke, seperti itu ya. Silahkan disesuaikan, di pause saja, nanti kemudian diketik samakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Saya pengen pada saat project itu sudah beres semuanya untuk apa namanya kelas DML-nya. Oke, itu untuk update data ya. Nah, yang berikutnya bagian ke-21 yaitu delete data. Nah, cara menghapusnya seperti apa? Ini simple saja ya. Jadi tidak terlalu lama untuk bagian ke-21 ini.